Jadi gue ini dapat ceritanya dari pacar gue. Kebetulan dia emang udah tinggal di Bandung kan lama. Oke. Jadi ini tuh ceritanya lumayan terdengar lah sama orang-orang Bandung, terutama yang emang kuliahnya di Unpar. Jadi tuh di dekat Unpar ada namanya daerah Tebing di belakang gedung si Unpar ini. Oke. Nah di dekat tebing itu ada suatu kosan. Nah jadi waktu itu sempat ada satu cowok mahasiswa baru gitu, kita samarin namanya jadi Darren. Oke, Darren. Jadi suatu hari itu Darren lagi nyari kosan untuk dia tinggalin. Dia nanya-nanya ke teman-temannya sampai akhirnya teman-temannya tuh ngerekomendasiin si kosan ini yang posisinya di dekat tebing Unpar. Kenapa direkomendasiin? Karena satu, lokasinya strategis, dan kedua, untuk pada saat itu harganya bisa terbilang murah banget. Oke. Ya udahlah, akhirnya Darren ngekos di situ. Awalnya di bulan ke-1 sampai bulan ke-4 itu Darren ngekos di lantai 1. Kenapa dia ngekosnya di lantai 1? Karena dia tuh nggak tahu tadinya kalau misalkan kosan itu tuh 2 lantai. Oke. Dia taunya lantai 2 tuh ya udah ruangan kosong aja, nggak ada kamar. Oke. Sampai akhirnya ada temennya yang ngasih tahu kalau misalkan di lantai 2 tuh ada 3 kamar kosong. Akhirnya Darren ngecek ke lantai 2 dan emang benar ada 3 kamar kosong. Jadi si Darren mau pindah ke lantai 2. Iya, karena tuh dari salah satu 3 kamar itu ada satu yang Darren naksir banget. Oke. Kamarnya tuh di pojok, jadi ada balkonnya sendiri gitu. Oke. Dan emang ruangannya jauh lebih luas kan. Iya. Karena Darren naksir sama kamarnya, akhirnya Darren mau mutusin untuk nanya ke ibu kosannya. Apakah kamarnya available untuk dia tinggalin atau gimana. Dia nanya ke ibu kosannya ngomong, kamarnya nggak lagi bisa disewain mas, karena ada penghuninya udah dibayar untuk berapa bulan ke depan. Terus Darren ngomong, setahu saya penghuninya lagi nggak ada di kosannya kan bu. Kata si ibunya, iya emang nggak ada, tapi karena udah terlanjur dibayar untuk beberapa bulan ke depan, jadi emang nggak bisa disewain sama ibunya kan ke orang lain. Selang beberapa bulan, Darren pulang kuliah sekitar jam 8 malam lah, ada ibu kosannya tuh di bawah. Langsung ngomong ke Darren, ngasih tahu kalau misalkan kamar yang Darren pengenin itu kosong, udah bisa ditempatin sama Darren. Oke. Karena penghuni sebelumnya udah cabut kan dari kosannya. Yaudah tuh karena Darren excited, maksudnya seneng, dia udah ngincar kamarnya dari lama kan. Akhirnya Darren kekeh, maksudnya pengen malam itu juga pindah. Ya udah sama ibunya, oh yaudah silakan, maksudnya barang-barang penghuni yang sebelumnya juga udah nggak ada gitu kan, udah kosong, jadi kalau misalnya mau pindah aja. Nah tapi ibunya ngasih tahu kalau misalkan kamarnya belum sempat dibersihin karena jadwal yang ngebersihin kosan kan pagi sampai sore doang. Tapi balik lagi karena Darren maksa tetap pengen malam itu pindah, ya udahlah akhirnya malam itu dia pindahin barang-barang yang dari lantai 1 ke lantai 2 sendiri. Oke. Karena posisinya juga udah larut malam, Darren juga capek kan karena habis kampus. Akhirnya Darren naro barang-barangnya doang tuh di kamar tanpa dibersihin. Jadi kondisi kamarnya tuh masih debuan gitulah. Malam itu Darren tidur, ya udah tidur biasa karena kecapean, nyenyak juga, nggak ada gimana-gimana, kayak layaknya lo habis baru pindahan ke kosan baru, gimana sih Muibi? Capek kan? Ya udah tidur aja. Kebesokannya Darren beraktivitas seperti ya normalnya dia berangkat kampus, dia main sama temennya, sampai kira sore dia inget kan, oh ya kamar kosannya dia belum diberesin. Dia balik ke kosannya itu udah sekitar jam 6-7an lah, jam malam. Dia bersih-bersih, terus emang di depan kasurnya tuh ada satu lemari yang gak kesentuh lah. Darren buka dong lemarinya, dan Darren juga ngeliat ada sepasang bantal yang emang pas Darren ambil tuh udah bolong-bolong, udah usang, terus udah ada kutu kasur gitu. Karena si Darren ngeliat kondisi si bantalnya udah gak layak pakai, akhirnya sama Darren dibuang dong. Dibuang. Intinya dia malam itu udah selesai bersih-bersih. Ya Darren capek karena besok juga dia ada kelas. Ya udah akhirnya Darren mutusin untuk istirahat, untuk tidur. Nah pas Darren tidur di malam ini tuh beda gitu rasanya, nggak senyaman kemarin. Jadi di saat Darren lagi tidur, yang awalnya biasa-biasa aja tidak ada gangguan, tiba-tiba tuh Darren kayak sesak napas. Lu tau gak sih Muibi, kayak ruangan yang pengep, lu jadi susah buat nafas kan? Itu yang Darren awalnya rasain. Sampai akhirnya dia melek, dia tuh ngerasa dadanya sesek banget. Bahkan untuk cuman sekedar ngegerakin badannya doang tuh Darren sama sekali gak bisa. Kayak ada yang nahan gitu. Nah di titik situlah Darren ngeh dan sadar kalau misalnya dia lagi ke tindihan atau rep-repan. Sampai akhirnya lama-kelamaan udah mulai bisa nafas normal, dan akhirnya dia